Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah pemirsa di rumah bertemu lagi bersama kami di Fajar Berkah bersama saya Diki Rizkika Ramadan Siregar dan tentunya ditemani oleh host yang cantik banget ini katanya. Langsung aja kita kenalan, ada siapa di sini? Halo, nama aku Adisti Septiani dan kita tuh hari ini tuh sudah ada di tengah-tengah kita ya. Ada Pak Ustadz. Nah, Iya, kita kehadiran Pak Ustadz Dede Fatan SH. Gimana damang Pak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu yang gak perlu lupa lagi, gak bisa lupa. Luar biasa. Pemirsa di rumah gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat ya. Kalaupun yang sakit kita doakan cepat sembuh, cepat pulih dan cepat juga beraktivitas. Teh Adis gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah. Kita harus sehat karena kita akan menggali tentang ilmu-ilmu tentunya di Fajar Berkah ini bersama Pak Ustadz Dede. Apa temanya kita hari ini, Teteh? Tema kita hari ini yakni menjaga hati dan pikiran di bulan Ramadan. Masya Allah, jagalah hati, jangan kau nodai. Ini enak banget itu ya tentang jagalah hati. Maksud jaga hati itu seperti apa sih Pak Ustadz? Apa kita nggak boleh melihat orang lain atau gitu. dijaga-jaga hati kita Kita dipegang-pegangin pegang-pegang. terus? Bagaimana ini Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang melihat tayangan ini, acara Fajar Berkah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, diselamatkan dunia akhirat dan semoga puasanya lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disampaikan bahwa tentang bagaimana kita menjaga hati dan pikiran di bulan Ramadan ini di bulan puasa. Sebagaimana kita pahami bahwa puasa adalah rangkaian ibadah di mana untuk menjadikan tujuan Allah memerintahkan saum adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antaranya puasa ada yang membatalkan puasa dan ada yang merusak pahala Puasa. Yang membatalkan hanya ada 3. Apa saja? Makan, Kan minum, dan bercampurnya suami istri di siang hari. itu adalah yang membatalkan. Dan ada lagi yang mengurangi dan membatalkan pahala saum. Adiknya dan Teh Hadis ada amalan yang merusak terhadap pahala saum. Apa saja? Banyak. Nah, Gosip tuh. Gosip, kemudian mata kita tidak dijaga, telinga kita tidak dijaga, kemudian seluruh anggota badan kita tidak dijaga, maka dikhawatirkan tadi kata Rasulullah, kaminus shaimin laisalau min saumihi ila ju'atos. Banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan pahala melainkan lapar dan dahaganya saja. Maka untuk orang beriman dari dasar itulah, dari yang membatalkan dan merusak pahala saum, maka akan lahirlah di dalam diri bagaimana bisa menjaga hati dan pikiran. Karena dia sadar ketika hati kita tidak dijaga, kemudian seluruh anggota badan kita tidak dijaga, pikiran yang jelek-jelek, maka itu yang dikhawatirkan mengurangi dan bahkan merusak terhadap pahala saum kita. Tentu bahwa saum akan melahirkan hati kita akan menjadi lebih tenang. Pikiran kita akan menjadi lebih positif. Karena kita sadar ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif, itu tanda-tanda kita dikhawatirkan ibadah kita, ibadah saum terutama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Berkaitan dengan tadi bahwa saum akan melahirkan menjaga pikiran dan hati. Itu ya. Mungkin itu Diki ya. Nah kan Pak, kan selama bulan Ramadan itu tuh kayak susah gitu untuk menjaga hati dan pikirannya gitu. Nah ada gak sih langkah-langkah yang praktis gitu supaya kita tuh bisa menjaga hati dan pikiran kita? Iya, sebetulnya kuncinya tadi, kunci yang pertama bahwa
saum adalah menjaga hati, jadi dia kita memaksakan. Allahumma paksakan gitu. Nah, kalau ini nggak ngerti kayaknya. Memaksakan supaya kita tetap bisa menjaga saum kita, menjaga pandangan kita, menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang tidak baik. Maka intinya adalah bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan supaya tetap kita menjaga hati ini. Ya tadi kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan hal-hal yang tadi akan menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah. Intinya bahwa hal tadi, langkah-langkah tadi adalah kita mulai dari hal yang terkecil. Jadi segala sesuatu kita awali dengan hal yang terkecil sebelum kita melaksanakannya. Bisa di antara tadi kita menjaga hati kita, menjaga, jadi pembicaraan kita dibatasi lah. Ketika adiknya sedang ngobrol dengan teman-teman, kadang-kadang kan tidak sadar. Betul, Pak. Ngobrol pelajaran, ujung-ujungnya gosip. Ya kita ini teh artinya diminimalisir lah, dikurangi. Jadi lebih baik kita ketika mereka mengobrolkan yang tidak baik, lebih baik kita mundur ataupun diam saja kan gitu. Mungkin itu teh ya. Jadi apa namanya tidak banyak. Justru kita akan kalau menambah-nambah lagi, oh iya betul seperti itu, itu bahaya ya. Gitu. Gitu teh. Kebiasaan emang dari kita itu suka nambah-nambahin lagi. Oh betul ini kata si Anu seperti itu yang aku dapat gitu. Malah jadinya nanti itu jadi kayak ngadu domba gitu ya, lebih betul. parahnya lagi. Lebih parahnya gitu. lagi. Tapi sebenarnya Pak Ustadz, apakah dengan menjaga hati ini dapat membantu meningkatkan kualitas ibadah kita Pak Ustadz? Jelas. Dengan menjaga hati ini, karena dalam hadis disampaikan Rasulullah yang artinya bahwa di dalam hati kita, di dalam diri kita ada segumpal daging. Ya. Ketika, yang itu disebut dengan hati. Ketika hati kita baik, maka seluruh aktivitas kita akan baik. Sesuai dengan baik hati kita. Tapi sebaliknya ketika hati kita jelek, maka seluruh aktivitas kita akan jelek. Maka berawal dari hati. Karena hati adalah total jenderal ataupun presiden, panglima di dalam tubuh kita. Ketika hati ini menggerakkannya kepada yang baik, otomatis seluruh anggota badan kita akan mengikutinya. Tapi ketika mengarahkan kepada yang jelek, pasti seluruh anggota badan kita akan mengikutinya. Makanya segala sesuatu tergantung terhadap hatinya. Maka perlu dijaga. Jadi perlu dijaga teh ya tentang hati, apalagi masa-masa seperti inilah kermemejehna kalau istilah Sunda namanya. Sedang masa-masanya kita ketika iri kepada orang lain. Kemudian oh kenapa si Anu mah seperti itu, kok saya seperti ini. Maka kita diharuskan menjaga hati gitu. Kayak itu Pak Ustadz, kan gini tadi kita ngobrol-ngobrol asik tentang menjaga hati. Yang Diki pahamin itu hati itu organ tubuh gitu Pak Ustadz. Jadi maksud Diki itu apakah menjaga hati ini harus menggunakan obat-obat herbal, medis, atau justru ada makna lain dari kata hati yang kita pelajarin ini, atau bisa dengan ruqyah, gimana Pak Ustadz? Ya pada dasarnya dalam diri kita terdiri dari dua unsur ya. Pada unsur jasmani dan unsur rohani. Jasmani tentu seluruh organ tubuh kita termasuk yang di dalam, ya, termasuk dalamnya adalah hati. Jadi ketika organ tubuh yang tadi makna jasadiah itu ada obat herbalnya, ada adiknya. Ketika kita menjaga supaya badan kita sehat, tentu ada minuman yang bagus untuk kita minum, makanan dijaga, termasuk hati. Kan ketika hati kita rusak secara fisik, kan itu pengaruh dari makanan juga, pengaruh dari minuman-minuman beralkohol, kemudian ya rokok dan sebagainya, itu diantaranya. Nah, maka kalau fisik memang obatnya adalah seperti tadi yang disampaikan, diantaranya obat herbal ataupun obat apa namanya medis seperti itu. Tetapi ada makna ruhani, hati adalah ruhani. Di mana memang itu tidak bisa dengan minuman, tapi dengan tadi diantaranya dengan kita melaksanakan saum ini itu adalah terapi ruhani. Karena hati kita akan terjaga, hati kita akan senantiasa dekat dengan Allah karena kita sadar di bulan Ramadan ini kita melaksanakan satu amal itu ibadah saum,
di mana saum tersebut adalah akan menjaga hati kita, menjaga fisik kita akan senantiasa sehat gitu. Fisik kita sehat, jasmani, fisik sehat, rohani pun sehat. Gitu. Baik Pak Ustadz. Jadi benar-benar ya pemirsa di rumah, saum ini atau puasa itu dapat menjaga hati kita tentunya. Dan pemirsa di rumah juga tetap bisa bertanya-tanya langsung kepada Pak Ustadz melalui kontak person kita di 0813 9447 7912. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena banyak sekali pastinya informasi-informasi, obrolan-obrolan menarik kita bersama Pak Ustadz. Tetap bersama kami di Fajar Berkah, Pasti berkah.